shadow racing towards the light. I pray to see you one more time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Kebun 21. Kali ini kita menemukan satu kayu bakar. Ini seperti ini, kayu kelapa yang menjadi sarang lebah kelanceng. Nah, saat ini kita akan coba untuk memindahkan. Nah, ini lubangnya bisa dilihat. Ini kita coba untuk memindahkan sarang tersebut, koloni kelanceng tersebut ke dalam kotak, ya, kotak budidaya atau stup, dengan tujuan agar bisa berkembang lebih banyak dan bisa diambil dan dimanfaatkan madunya. Yang perlu disiapkan adalah satu kotak pemeliharaan atau stup seperti ini dengan ukuran kurang lebih 40 cm, kemudian tingginya 15 cm, lebarnya 15 cm, dengan tutup dan plastik bening. Nah, kita coba buka kayu tersebut, ya. Ini kayu udah lapuk, ya, yang kemudian lama-kelamaan ditempati lebah seperti ini. Nah, kita pakai maaf, ini kita copot saja sekalian plastiknya. Oke, nah, menggunakan golok saja sudah cukup karena ini kayunya kayu rapuh. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita perlu hati-hati dalam membuka sarang ini, karena biasanya kalau lebah kelanceng berada di bambu, ya, itu relatif lebih mudah, ya, karena bambu ruangan dalamnya itu cukup luas dan seragam. Akan tetapi ini di dalam kayu itu ruangan di dalamnya cukup rumit, ya, karena ada alur-alur bekas rayap seperti itu. Jadi terdiri dari ruang-ruang dan kita perlu hati-hati. Nah, yang pertama kita cari adalah ratunya, ya. Ratu biasanya berada di sekitar telur, ya. Jadi kita coba buka dulu, kita cari ratunya. Kalau belum kelihatan, kita eh, kita sedikit demi sedikit kita pindahkan, ya, sesuai dengan posisi semula. Nah, kalau di sarang yang alami ini, ya, yang di kayu ini, dari pintu masuk itu kemudian di situ ada madu, dan di tengah lebih ke dalam lagi baru di situ tempat telur. Nah, ini telurnya kita ambil sedikit demi sedikit, ya, agar tidak rusak sambil mencari di mana ratunya. Oke, sambil kita cari ratu di dalam sarang ini, sedikit mengulas tentang lebah kelanceng, ya. Lebah kelanceng ini adalah lebah yang tidak bersengat dan mampu memproduksi madu. Madu kelanceng dipercaya memiliki khasiat yang lebih besar dibanding madu biasa, ya, madu lebah biasa, karena memang lebah kelanceng ini memiliki sumber pakan yang lebih bervariatif seperti itu. Jadi sebelum kita memutuskan untuk melakukan pemeliharaan lebah kelanceng, kita pastikan dulu ini tempat yang akan kita gunakan untuk pemeliharaan itu di sekitarnya terdapat sumber-sumber pakan kelanceng. Nah, untuk radiusnya, ya,
radiusnya lebah kelanceng ini mampu mencapai 50 meter radius terbang untuk mencari pakan. Sehingga kita pastikan dulu nih, kalau kita mau memelihara lebah ini di rumah kita, maka kita harus pastikan radius 50 meter itu ada sumber-sumber pakan lebah kelanceng ini. Sumbernya apa saja sumber pakannya? Yang paling utama adalah bunga, ya. Bunga sebagai sumber nektar, ya. Kalau di sekitar rumah kita ada pohon kelapa, itu sangat bagus karena pohon kelapa itu bisa menjadi sumber pakan sepanjang tahun, ya, karena tidak ada musimnya. Akan tetapi kalau dari tanaman buah yang lain itu ada musimnya, seperti mangga, rambutan itu pasti ada musimnya. Tapi kalau di sekitaran rumah kita ada kelapa, itu ada harapan untuk kita bisa berhasil dalam memelihara lebah kelanceng ini. Selain dari bunga, lebah kelanceng ini juga membutuhkan sumber pakan dari tanaman-tanaman yang bergetah. Jadi lebah ini mengambil getah dari tanaman, dari pohon atau dikenal dengan resin, ya. Ini untuk membentuk lilin lebah, ya, untuk membentuk lilin lebah yang di situ untuk merekatkan telur, untuk membuat pot madu dan merapatkan sarang. Ini penting kita siapkan, kita pastikan bahwa di sekeliling tempat pemeliharaan ini terdapat sumber resin atau getah, seperti misalkan pohon nangka, kemudian pohon mangga, seperti itu. Atau pohon kalau yang dekat hutan, ya, itu banyak, ada pohon pinus, ada pohon damar, seperti itu. Nah, kemudian lebah ini juga mengambil polen, ya, atau serbuk sari bunga, ya. Ya, jadi kita tanam juga, siapkan, ya, berbagai macam bunga sebagai tambahan pakan. Sebagai tambahan pakan untuk memastikan keberlangsungan hidup koloni dan agar koloni lebah ini bisa menghasilkan madu dengan baik. Selain memperhatikan ketersediaan sumber pakan, ya, sebelum kita memulai pemeliharaan lebah kelanceng, kita cari tempat yang baik, cari tempat yang disukai oleh kelanceng. Pastikan tempat itu tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian tidak terlalu lembab dan tidak terkena hujan, ya. Itu adalah tempat yang disukai oleh lebah ini untuk hidup dan membuat sarang, ya. Intinya tempat tersebut harus teduh dan tidak basah, ya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu lembab, seperti itu. Kemudian sirkulasi udaranya bagus dan tidak terlalu ramai, ya. Tempatkan di tempat yang tidak sering dijamah atau dilewati manusia. Nah, itu akan menjamin kenyamanan dari koloni lebah ini. Kembali ke pemindahan, ya. Nah, ini sudah terlihat ratunya, kita sudah dapatkan ratunya. Kita coba zoom sedikit. Ratunya memiliki ukuran yang lebih besar, ya, daripada kelanceng-kelanceng yang lain, ya. Sekitar ukuran 2 sampai 3 kali lipat. Nah, itu sangat mudah ditemui, ya, diidentifikasi. Nah, itu kalau sudah kita dapatkan ratunya dan kita masukkan,
itu kemungkinan besar keberhasilannya akan tinggi seperti itu. Nah, kita tinggal membersihkan sisa-sisa telur yang berada di sarang aslinya. Sedikit demi sedikit kita masukkan ke kotak pemeliharaan ya, agar nantinya bisa menetas dan menambah koloni. Kemudian untuk kotak kayunya sebetulnya bisa dibuat dari jenis kayu apapun ya. Selama itu kayu yang bersih dan tidak mengandung bahan-bahan kimia. Nah, ini dia setelah kita masukkan ya, memang sedikit berantakan ya. Karena memang ini sarangnya juga kotor ya. Jadi banyak sekali percikan serpihan-serpihan kayu yang ikut ke dalam kotak ini, dan juga bubuk ya, atau sisa-sisa rayap ya yang masuk. Nah, ini setelah kita coba bersihkan ya seperti ini, dan langkah terakhir yaitu kita tutup kotak pemeliharaan ini dengan plastik bening seperti ini, menggunakan perekat ya, agar rapat dan secara berkala ya memudahkan kita untuk mengamati perkembangan koloni ini, apakah semakin banyak atau justru semakin berkurang ya. Kita dapat mengamatinya tanpa mengganggu koloni lebah ini. Nah, kemudian kita tutup seperti ini ya. Kita biarkan dulu beberapa saat ya di tempat di mana kita membongkar sarangnya. Nah, jangan lupa pula kita oleskan lilin yang tadinya berada di pintu masuk sarang semula di pintu masuk kotak ini, untuk memberi tanda bahwa ini adalah sarang yang baru ya. Nah, kita tempatkan dan dihadapkan sesuai dengan arah masuk sarang yang semula. Nah, ini yang unik nih. Jadi di dalam kayu ini ternyata lebah kelanceng ini berbagi dengan rayap ya, atau laron di sini. Jadi di dalam satu kayu ya terdapat rayap, juga terdapat koloni lebah. Nah, koloni lebah ini menempati ruang-ruang yang kayu-kayu yang berlubang dari aktivitas rayap ini. Nah, ini beberapa serpihan dan sisa-sisa lilin kita di pintu masuknya ya, dan setelah beberapa saat lebah-lebah ini yang tadinya berhamburan mulai masuk ya lewat lubang ini, karena ada tanda pengenal di situ ya, ada lilin yang ditempatkan di situ. Nah, nanti setelah agak lama ya, sudah banyak yang masuk ya, lalu kita tempatkan, kita pindahkan di tempat yang kita inginkan ya, yang kita anggap itu adalah tempat yang nyaman bagi perkembangan lebah ini dan mudah untuk kita pantau. Itu tadi kegiatan kita dalam memindahkan koloni lebah kelanceng dari kayu bakar ke kotak pemeliharaan. Semoga betah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.